Cerita ini hanya fiktif belaka apabila ada kesamaan nama, tempat kejadian, karakter. Itu hanya kebetulan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini buat sahabat vlog Om Zainal. Semoga sahabat sehat untuk hari ini dan seterusnya. Orang yang baik dan ingin dapat pahala, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Di kaki gunung, tersembunyi sebuah dusun yang tidak pernah disebut dalam berita atau peta. Dusun itu kecil, tenang, dan terasa seperti sisa dari masa lalu yang tertinggal oleh dunia. Orang-orang di sana hidup sederhana, bercocok tanam, memelihara ayam, dan percaya bahwa tidak semua yang tak masuk akal berarti dusta. Di ujung dusun itulah tinggal seorang perempuan tua bernama Salmah. Usianya 70 tahun. Rambutnya putih semua. Kulitnya keriput seperti tanah yang terlalu sering dijilat panas. Ia hidup sendiri sejak suaminya meninggal puluhan tahun lalu. Ia tidak punya anak, tidak punya kerabat. Hanya ditemani kebun kecil dan seekor kucing tua bernama Poci. Hari-hari telah dilalui Nenek Salmah. Tapi di dalam hatinya Nenek Salmah merasa kesepian. Karena tidak ada yang menemani seperti untuk menumpahkan isi hatinya. Bercinta. Namun, di balik penampilan renta itu, Mbah Salmah bukanlah perempuan biasa. Ia dikenal sebagai penjaga musim, orang yang tahu kapan hujan pertama akan turun, kapan burung-burung akan pindah arah, dan kapan angin datang membawa pesan dari dunia lain. Pada suatu sore, ketika langit menguning dan daun-daun mulai rontok, datanglah seorang pemuda berjalan kaki. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, dan matanya menyimpan duka yang belum sempat ditangisi. Namanya Rehan, baru berusia 17 tahun. Ia melarikan diri dari kota setelah bertahun-tahun menjadi bahan hinaan. Anak yatim, tak punya ijazah, dan selalu dianggap beban. Ia tiba di dusun itu karena tersesat. Tapi ketika ia melihat rumah kayu Mbah Salmah yang dikelilingi bunga liar, langkahnya terhenti. Di saat itu Nenek Salmah sedang duduk santai di depan rumah kayu. Lalu Nenek Salmah melihat seorang pemuda yang menghampirinya. "Kamu siapa nak dan dari mana?" tanya Nenek Salmah. Rehan menjawab, "Nama saya Rehan Nek. Saya tersesat dan saya lari dari kota." Lalu Nenek Salmah bertanya lagi. "Kamu lapar?" tanya Mbah Salmah. Tanpa rasa takut, seolah sudah tahu siapa dia. Rehan mengangguk pelan. Lalu Nenek Salmah membawakan makanan di dalam rumah dan menuangkan secangkir minuman teh. "Kalau kamu mau bantu di kebun, kamu bisa tinggal di sini. Makan 3 kali, tapi jangan pernah bohong sama aku. Bohong membuat musim rusak." Rehan tidak paham maksudnya, tapi sejak malam itu, ia tinggal bersama Mbah Salmah. Hari-hari berjalan tenang. Rehan membantu mencangkul, menyiram tanaman, memanen sayur. Mbah Salmah mengajari dia membaca aksara kuno, membuat jamu, dan mendengarkan tanda-tanda dari langit. Di antara mereka tumbuh sesuatu yang ganjil, bukan cinta biasa, bukan pula sekadar kasih sayang. Rehan merasa damai, dan Mbah Salmah merasa hidup kembali. Suatu malam, ketika angin bertiup terlalu tenang dan bulan tampak terlalu bulat, keduanya duduk di beranda. Hujan gerimis jatuh pelan-pelan seperti air mata yang malu-malu. "Aku tahu kamu tak menganggap aku cantik," kata Mbah Salmah tiba-tiba. "Tapi kadang, cinta datang bukan karena ingin, tapi karena harus." Rehan menatap perempuan tua itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi di dadanya, ada ruang kosong yang perlahan terisi oleh kehadiran perempuan ini, dengan semua keanehan, kebijaksanaan, dan kesepiannya. Akhirnya Rehan memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. "Nek, saya mau bicara," tanya Rehan. Lalu Nenek Salmah menjawab, "Ada apa nak? Saya mencintaimu Nek."
bukan sebagai seorang ibu atau nenek, tapi sebagai seorang bidadariku. Lalu Nenek Salma menjawab, apakah kamu bergurau nak? Tidak Nek, tapi aku serius. Lalu Nenek Salma terdiam sekejap. Sebenarnya aku pun sudah menaruh hati ke kamu. Baiklah kalau memang kamu mencintaiku. Nikahilah aku walaupun hanya sederhana. 3 malam setelah itu, mereka menikah. Bukan pernikahan megah, hanya mereka berdua. Di hadapan pohon randu dan api unggun kecil. Mbah Salma mengenakan kebaya tua. Dan Rehan memakai kemeja yang ia temukan di lemari dapur. Tidak ada saksi selain bulan, bintang, dan suara jangkrik yang bersenandung pelan. Di malam pertama mereka tidur bersama untuk pertama kalinya. Biasanya Rehan tidur di kursi. Nenek Salma tidur di kamar. Tapi sekarang mereka tidur bersama. Di malam itu mereka bercinta sebagai hadiah kado istimewa dari Rehan. Orang-orang desa terkejut. Sudah gila, seorang bocah menikahi nenek-nenek. Tapi tak ada yang berani bicara langsung. Mereka tahu, Mbah Salma bukan perempuan biasa. Ia bisa membuat jamu dari daun-daun yang tidak dikenal. Bisa menghentikan demam hanya dengan menatap mata. Dan bisa memanggil hujan hanya dengan melantunkan tembang kuno. 3 bulan setelah pernikahan, Mbah Salma mengandung. Para tetua desa geleng-geleng kepala. Mustahil, aneh, bahkan haram, kata beberapa orang yang lebih muda. Tapi perut Mbah Salma benar-benar membesar. Bukan karena penyakit, bukan karena tipuan. Ia sehat, ia kuat, dan ia bahagia. Anak ini bukan milik dunia, katanya suatu sore kepada Rehan. Ia dititipkan. Ia lahir karena langit ingin memberi jawaban. Hampir setiap hari sebelum dan selepas bekerja, Rehan selalu mengelus perut hamil Nenek Salma. Bahkan sebelum tidur pun selalu Rehan elus. Rehan selalu berkata, anakku sehat-sehat ya di dalam perut ibumu. Ayah menantimu untuk lahir. Bulan ke-9 tiba. Nenek Salam mengelus perutnya dan bicara ke suaminya. Sayang, perutku sakit. Sepertinya aku mau melahirkan. Di malam purnama, ketika angin dari barat bertiup lembut, dan pohon-pohon randu menjatuhkan kapasnya satu persatu, seorang anak laki-laki lahir ke dunia. Ia menangis pelan, lalu tertidur di pelukan ibunya. Mereka menamainya Bayu. Rehan menangis. Ia belum pernah mencintai apapun di dunia ini seperti ia mencintai anak itu dan perempuan yang memberinya. Di saat Rehan di kebun, Nenek Salma menggendong anaknya Bayu di teras rumah sambil menyusui Bayu. Nenek Salma selalu tersenyum manis, dikala sedang menggendong dan menyusui Bayu. Karena ini adalah anugerah terindah. 5 tahun berlalu. Bayu tumbuh dengan cepat. Ia suka bermain di ladang, berbicara pada semut dan daun, dan menggambar bulan dengan arang di tanah. Ia tahu nama-nama angin. Ia tahu kapan hujan akan datang hanya dengan melihat arah burung. Di saat Bayu berumur 6 tahun, Nenek Salma hamil kembali anak kedua. Warga kampung geger karena nenek setua itu bisa hamil lagi. Tapi ada perasaan cemas di hati Bayu. Bayu bicara kepada Nenek Salma. Ibu, nanti kalau dede bayi udah lahir, berarti ibu hanya sayang kepada dede bayi ya? Tanya Bayu. Nenek Salma menjawab. Tidak dong nak, kamu dan calon adik kamu tetap ibu dan ayah sayang. Mendengar perkataan itu Bayu tersenyum lebar dan selalu menantikan untuk adik segera lahir. Di saat kehamilan Nenek Salma menginjak bulan ke-7, Bayu selalu membantu ayahnya Rehan di kebun. Sedangkan Nenek Salma hanya duduk di depan teras rumah karena usia kandungannya sudah memasuki 7 bulan. Di usia kandungan yang ke-9, Nenek Salma melahirkan dibantu dukun beranak. Lalu lahirlah seorang bayi berjenis kelamin laki-laki. Lalu Rehan memberi nama bayi laki-lakinya Beri Setia, yang artinya pemberani yang setia. Di sore hari yang agak mendung,
Di saat Nenek Salma yang sedang menggendong adik Bayu, duduk di teras depan rumah bersama Bayu. Lalu Bayu kentut terus. Nenek Salma bertanya kepada Bayu, "Anakku, kenapa kau kentut terus?" Bayu menjawab, "Ibu, aku ingin berak dari tadi siang ditahan, makanya aku kentut terus." Nenek Salma menjawab, "Sudah, sana kamu berak dulu di toilet." Lalu Bayu segera pergi ke toilet. Namanya juga anak masih umur 6 tahun. Bayu membuka celananya di depan pintu. Lalu langsung masuk ke toilet. Langsung saja Bayu jongkok di toilet. Baru jongkok kotoran langsung keluar dari pantat Bayu. Kebiasaan Bayu kalau lagi berak toiletnya tidak segera disiram. Tapi selalu didiamkan dulu sampai toiletnya penuh. Setelah penuh baru disiram. Setelah beraknya beres, Bayu pun membersihkan pantatnya. Setelah itu Bayu memakai celana lagi, tapi setelah memakai celana Bayu kentut lagi. Setelah itu Bayu kembali lagi ke teras depan untuk menemani ibu dan adiknya. Nenek Salma berbicara kepada anak-anaknya. "Anak-anakku, kelak setelah besar nanti, kalian harus bisa menjadi orang sukses, biar bisa membanggakan ayah dan ibumu." Tahun-tahun berlalu, Nenek Salma, Rehan dan kedua anaknya hidup dengan penuh kebahagiaan. Rehan menjadi pekebun yang rajin dan sukses. Rehan setiap panen selalu menjualan hasil panennya ke kota. Bahkan kalau setiap panen raya, Rehan dan Nenek Salma selalu berbagi ke tetangganya yang memerlukan. Kini para tetangga yang selalu mencibir dan menggunjing mereka perlahan hidup damai bersama Nenek Salma, Rehan dan kedua anaknya. Konon, ketika Bayu dewasa, ia menjadi penyair yang puisinya bisa mengundang hujan di tengah kemarau. Orang-orang dari jauh datang hanya untuk mendengar ia membaca. Dan di setiap bait puisinya, selalu ada satu nama yang disebut pelan. Sedangkan Beri, adiknya, menjadi seorang editor video dan seorang konten kreator yang sukses di kota.